Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salam serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kami di Zoom kali ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis aplikasi Fantasi Tepat sebagai praktik digital governance di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah governansi digital yang diampuh oleh Bapak Junaidi SIP MSI. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 15 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri yang bertindak sebagai moderator bernama Raden Abdul Aziz Hidayatullah dengan NIM 07011122227179 dan teman saya Nasya Fitri Adelia dengan NIM 07011282227173. Aplikasi memiliki peran yang sangat penting dalam konteks governansi digital yang merupakan suatu kerangka kerja untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan menggunakan teknologi informasi secara efektif dan efisien. Adapun keunggulan dan manfaat dari governansi digital sendiri yaitu yang pertama, aplikasi memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dengan lebih efisien. Melalui aplikasi, informasi dapat dikumpulkan dari berbagai sumber dan data tersebut dapat diolah secara cepat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan karena data dapat diakses dan dianalisis oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Kemudian, manfaat yang kedua ialah aplikasi bisa memfasilitasi komunikasi dan interaksi antara masyarakat, antara pemerintah dan masyarakat. Aplikasi pelayanan publik misalnya memungkinkan warga untuk mengakses informasi atau layanan pemerintah tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, serta memperkuat keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Baiklah, untuk melihat kota tersebut sudah maju atau belum, maka salah satu faktor pendukung yang dilihat ialah pemerintahannya sudah digital atau belum. Jika sudah dilakukan digitalisasi, maka kota tersebut bisa dibilang kota maju. Untuk itu, Kota Palembang melakukan digitalisasi pemerintahan pada sektor pemerintahan dengan cara menghadirkan aplikasi Fantasi Tepat. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hasil analisis dari aplikasi Fantasi Tepat, maka simaklah dari hasil presentasi kami berikut ini. Aplikasi Fantasi Tepat memiliki 2 alamat, yaitu yang pertama alamat offline di Jalan Kapten F. Tendean nomor 1058 Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian untuk alamat online-nya https://pentasitepat.com/landing. Tampilan aplikasi Fantasi Tepat beserta fitur-fitur yang tersedia. Pada bagian ini terdapat 5 submenu, yaitu ada menu halaman utama, ada menu berita, ada menu Fantasi Tepat yang berisikan fitur dari Fantasi Tepat. Kemudian ada menu tentang yang berdeskripsikan secara singkat aplikasi Fantasi Tepat dan berisi juga tentang nomor admin dari Fantasi Tepat. Yang terakhir itu ada menu akun yang ditujukan jika pengguna ingin login menggunakan akunnya. Berdasarkan hasil analisis kami, dasar hukum pendirian atau pengembangan aplikasi Fantasi Tepat. Aplikasi Fantasi Tepat telah di-launching oleh Bapak Gubernur Selatan tanggal 23 Februari 2021 menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2020 tentang pendampingan peningkatan ekonomi pertanian dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang pendampingan peningkatan ekonomi pertanian, kehutanan, dan perikanan. Unit kerja atau instansi pengelola aplikasi Fantasi Tepat. Instansi pemerintah resmi yang mengelola aplikasi Fantasi Tepat adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, yang dimana dikepalai oleh seorang kepala dinas yang membawahi 4 bidang, yaitu bidang tanaman pangan, bidang hortikultura, bidang prasarana dan sarana pertanian, dan bidang pengolahan, pemasaran, hasil, dan penyuluhan pertanian. Dan 4 UPTD, yaitu UPTD Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian,
UPTD Balai Perlindungan Tanaman, UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH, dan UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih TPH. Latar belakang munculnya aplikasi Pentasi Tepat. Yang melatar belakangi terciptanya aplikasi ini ialah keterbelakangan dan tidak adanya teknologi pembantu yang bisa memberikan informasi dan merekap informasi dengan cepat sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran pelestarian fungsi lingkungan hidup di sektor pertanian daerah Sumatera Selatan. Kemudian, untuk memudahkan pekerjaan di sektor pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan menciptakan sebuah inovasi dalam sebuah aplikasi yang bernama Pentasi Tepat yang memiliki tujuan untuk mempermudah kegiatan penyuluhan, memiliki tujuan untuk mensejahterakan pertanian di daerah Sumatera Selatan. Adapun proses pengembangan dari aplikasi Pentasi Tepat yaitu yang pertama, aplikasi Pentasi Tepat diluncurkan pada tahun 2022 dengan versi 1.0. Sekitar sebulan setelah peluncuran, aplikasi ini mengalami update ke versi 1.2 yang membawa beberapa perubahan dalam tampilan seperti perubahan grid logo pada dashboard, peningkatan dalam fitur-fitur yang ada seperti perbaikan state sesi pengguna, dan perbaikan data absensi yang gagal terbaca. Kemudian yang ketiga, 1.2.3 dan 1.3, aplikasi ini menawarkan perbaikan bug, peningkatan kinerja aplikasi, serta fitur auto update. Peningkatan yang cukup signifikan seperti menampilkan data posting Instagram pada dashboard, detail posting Instagram, dan pengingat absen masuk serta pulang untuk si suluh. Pada versi 1.4.1, aplikasi ini menawarkan perbaikan bug lagi, kemudian peningkatan kinerja aplikasi, serta penambahan fitur auto update untuk memudahkan pengguna dalam memperbarui aplikasi, dan penambahan integrasi service crash reporting untuk memastikan aplikasi tetap stabil. Dan yang terakhir, mengalami update ke versi 1.4 yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan kinerja aplikasi, dan perbaikan pada pengiriman data absensi, dan penambahan fitur upload mirip Instagram pada proses absen pulang yang secara langsung memberikan pengguna lebih banyak opsi dalam menggunakan aplikasi. Deskripsi singkat tentang aplikasi Pentasi Tepat. Aplikasi Pentasi Tepat merupakan sebuah inovasi terbaru yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Pentasi Tepat adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu dan memberikan edukasi serta pelayanan informasi kepada para petani untuk meningkatkan intensitas dan produktivitas dalam sektor pertanian. Nah, tujuan utama dari pengembangan aplikasi Pentasi Tepat ini ialah yang pertama untuk mendidik dan memberikan informasi kepada para petani tentang pertanian melalui sistem yang memudahkan proses penyuluhan, juga diharapkan untuk memfasilitasi sistem penyuluhan dan sosialisasi tentang pertanian secara lebih efisien. Terakhir, untuk membantu meningkatkan efektivitas absensi para penyuluh pertanian, memastikan kehadiran mereka, dan mempermudah pengelolaan informasi terkait kegiatan penyuluhan. Jenis layanan-layanan yang tersedia pada aplikasi Pentasi Tepat. Banyak sekali layanan yang disediakan oleh Pentasi Tepat. Yang pertama ialah Sisuluh. Sisuluh ini merupakan bagian dari sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan penyuluh dalam sektor pertanian dan hortikultura. Beberapa fitur yang terdapat di Sisuluh antara lain absensi, pelaporan, monitoring, dan tempat diskusi. Yang kedua ada Si Bejajo, yang ini dibuat untuk mendukung para petani dalam berbagai aspek kegiatan pertanian dan juga sebagai situs jual beli komoditas pertanian di Provinsi Sumatera Selatan dengan fitur-fitur peta pertanian, informasi benih, dan layanan e-commerce. Yang ketiga, Pentasi Tepat punya sistem informasi prasarana dan sarana pertanian atau yang dikenal dengan Sisaras, yang ini itu berkaitan dengan penyebaran alsintan di Sumatera Selatan dengan fitur-fitur informasi alsintan, informasi realisasi penyaluran pupuk, dan informasi kur. Keempat, ada Si Bipop yang menampilkan informasi seputar ketersediaan benih tanaman pangan dan hortikultura yang ditunjang dengan fitur informasi stok benih tanaman pangan dan informasi stok bibit hortikultura. Kelima, ada Si Benih yang menyediakan berbagai berita hal-hal yang berkaitan dengan pertanian yang ada di Sumatera Selatan.
Selanjutnya ada si peta yang menyediakan berbagai informasi seputar perlindungan tanaman dan hortikultura yang ada di Sumatera Selatan dengan fitur-fitur info OPT, info iklim, info kegiatan, dan e-klinik. Ketujuh ada si pasti yang berguna untuk meningkatkan kualitas dan kinerja para penyuluh pertanian di Sumatera Selatan dengan fitur-fitur pelatihan online, sharing knowledge, sertifikasi, dan pelaporan. Ada si tampan yang menyediakan berbagai informasi tentang tanaman pangan yang ada di Sumsel dengan fitur-fitur info tanaman pangan, info luas tanam, info data luas panen tanam, info data luas panen dan tanam jagung, serta laporan kegiatan. Ada si Horti yang menyediakan berbagai informasi seputar tanaman hortikultura juga dengan fitur-fitur memberikan informasi tentang luas panen, tentang hasil panen atau produksi, dan tentang produktivitas. Manfaat yang diharapkan dari aplikasi ini ialah dapat memberikan bantuan yang signifikan seperti informasi seputar kegiatan pertanian di Sumsel, informasi tentang tanaman pangan dan hortikultura yang ada di Sumsel, kegiatan pelatihan dan pengembangan untuk para petani Sumsel, meluaskan kegiatan perjualbelian seputar pertanian yang ada di Sumsel, juga memberikan data tentang luas lahan, panen, dan penyebaran benih yang ada di Sumsel. Tutorial untuk menggunakan aplikasi Pentasi Tepat ini ialah yang pertama dengan mengunduh aplikasi ini melalui Play Store ataupun App Store dan menunggu hingga proses instalasi selesai, lalu buka aplikasi dan ke halaman utama. Nah, aplikasi langsung bisa digunakan namun dengan opsi yang terbatas. Maka dari itu disarankan untuk masuk ke akun dengan melalui Google dan menekan fitur akun di bagian bawah kanan aplikasi, pilih opsi masuk jika sudah memiliki akun atau jika belum melakukan registrasi dahulu. Setelah registrasi selesai dan masuk ke dalam akun, maka aplikasi akan langsung membuka otomatis ke halaman utama dan sekarang para user bisa menggunakan aplikasi ini dengan 9 fitur yang sudah dijelaskan tadi. Keunggulan dari aplikasi Pentasi Tepat ini yang pertama, aplikasi ini memiliki akses yang mudah untuk semua kalangan usia. Lalu yang kedua, informasi tentang tanaman pangan dan hortikultura, info lahan, info panen, info OPT, dan iklim sangatlah lengkap dan spesifik. Yang ketiga, aplikasi ini juga terdapat fitur yang mendominasi, yaitu ada layanan pelatihan yang disediakan dan mudah diakses. Dan yang terakhir, aplikasi ini juga bisa digunakan para petani untuk memperjualbelikan bahan dan peralatan seputar kegiatan pertanian. Selanjutnya, kelemahan dari aplikasi Pentasi Tepat. Ada beberapa kelemahan. Yang pertama, banyaknya informasi yang disediakan itu sudah lawas. Lalu ada layanan yang tidak bisa diakses seperti si Bejajo, dan juga terdapat bug di layanan si Suluh pada saat pengguna ingin absen. Last but not least, profil jumlah data pengunjung atau user sejak di-launching hingga saat ini. Pentasi Tepat sejak diluncurkan pada tanggal 31 Oktober 2022 hingga sekarang ini sudah meraih lebih dari 1.000 orang yang menggunakan aplikasi ini dengan 130 ulasan yang secara keseluruhannya bernilai rating 4,8. Nah, beberapa informasi yang sudah kita sampaikan tadi itu diambil dari referensi berikut ini. Nah, itulah hasil analisis dari kelompok kami dan dapat disimpulkan bahwa aplikasi Pentasi Tepat yang diluncurkan berdasarkan regulasi Gubernur Sumatera Selatan ini hadir untuk mendukung pertanian di Sumatera Selatan. Aplikasi ini dikembangkan dengan pembaruan per versi. Aplikasi ini juga memberikan panduan pertanian, layanan pelatihan, dan informasi yang komprehensif. Meski memiliki kelebihan dalam memberikan informasi dan layanan, beberapa bagian mengalami masalah aksesibilitas dan keberlakuan informasi. Meski demikian, rating tinggi yaitu mencapai angka 4,8, aplikasi ini memberikan dampak yang signifikan dalam memberdayakan petani dan memajukan sektor pertanian di Sumatera Selatan. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Terbang tinggi si burung bayan, hingga pula di atas dahan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.